Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B akan menyampaikan presentasi mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Irabella Novita, dengan NIM 2309019 dan juga rekan saya Siti Aulia Atika Zahra dengan NIM 2312160. Oke, selanjutnya ada daftar isi. Di presentasi kali ini kami akan membahas tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana, kemudian proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, tantangan atau hambatan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, dan juga standar sarana dan prasarana pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai manajemen sarana dan prasarana, kita harus mengetahui apa sih perbedaan sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya seperti ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya seperti lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain-lain. Nah, jadi manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Di sini ada pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Saputra A dan Setiawan A pada tahun 2024, manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan untuk mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya di sini ada 8 proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan sarana dan prasarana, yang kedua pengorganisasian sarana dan prasarana, yang ketiga pengadaan sarana dan prasarana, yang keempat pemeliharaan sarana dan prasarana, yang kelima penggunaan sarana dan prasarana, yang keenam penataan sarana dan prasarana, yang ketujuh pengawasan sarana dan prasarana, dan yang terakhir penghapusan sarana dan prasarana yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Kita mulai dari proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang pertama, yaitu ada perencanaan. Di sini menurut Arifin 2012 ada beberapa indikator perencanaan yang efektif. Nah, yang pertama, dalam perencanaan penting untuk mengidentifikasi tujuan atau target yang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Selanjutnya, dalam proses perencanaan harus ada pihak yang bertanggung jawab dan berperan dalam merencanakan. Juga hasil dari perencanaan ini harus menciptakan struktur organisasi yang jelas dan mengatur pembagian tugas dalam pengembangan kesiswaan. Selanjutnya, proses penyusunan rencana harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan juga memuat langkah-langkah yang terinci untuk program jangka waktu tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dan selanjutnya, perencanaan ini harus memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, fasilitas fisik, dan juga keuangan. Selanjutnya, di proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang kedua, yaitu ada pengorganisasian. Nah, menurut Heksa 2012, ada beberapa langkah-langkah pengorganisasian dalam proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang pertama itu, tujuan organisasi harus dipahami oleh staf. Contohnya, sebuah sekolah ingin meningkatkan fasilitas teknologi seperti komputer dan jaringan internet untuk mendukung pembelajaran digital. Nah, untuk mencapai tujuan ini, setiap staf sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga guru, harus memahami tujuan. Nah, yaitu untuk meningkatkan infrastruktur teknologi demi kualitas pendidikan yang terbaik. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu membagi pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok untuk mencapai tujuan. Misalnya, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pekerjaan dibagi menjadi beberapa kegiatan pokok,
Misalnya, tim IT bertanggung jawab untuk memasang jaringan internet. Nah, selanjutnya, tim keuangan mengatur anggaran untuk pembelian peralatan. Nah, tim sinkronisasi bertugas untuk menyesuaikan materi pelajaran agar sesuai dengan penggunaan teknologi baru. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menggolongkan suatu kegiatan pokok ke dalam suatu kegiatan praktis. Nah, misalnya kegiatan pemasangan internet dipecah menjadi kegiatan yang lebih spesifik seperti survei lokasi untuk pemasangan router, menentukan vendor penyedia layanan internet, dan juga melakukan pengujian koneksi setelah pemasangan. Nah, setiap bagian kegiatan ini lebih praktis dan juga mudah diimplementasikan. Nah, selanjutnya yang keempat, menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk melaksanakannya. Contohnya, setiap anggota tim ini diberi tanggung jawab yang jelas. Misalnya, tim IT diwajibkan untuk menyelesaikan pemasangan jaringan dalam waktu 2 minggu. Nah, seterusnya, sekolah menyediakan fasilitas pendukung seperti alat kerja, anggaran, dan juga akses ke vendor. Nah, jika dibutuhkan pelatihan untuk staf, sekolah juga harus menyediakannya agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, di proses yang ketiga yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini Gunawan dalam Minarti 2011, beliau mendefinisikan pengadaan sebagai segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan baik barang, benda, ataupun jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Nah, berkenaan dengan hal ini ada 3 hal penting yang perlu dipahami menurut Imron tahun 2003. Yang pertama itu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus melalui perencanaan yang hati-hati. Nah, jadi setiap pengadaan ini harus direncanakan dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran yang tersedia. Nah, karena apabila anggaran tidak dilaksanakan dengan hati-hati, hal ini tuh dapat menyebabkan pembelian yang tidak efisien. Misalnya, membeli peralatan yang tidak terlalu dibutuhkan atau menghabiskan anggaran untuk hal-hal yang kurang diprioritaskan. Misalnya itu sebelum membeli komputer baru untuk laboratorium, sekolah itu harus melakukan analisis kebutuhan. Misalnya berapa banyak komputer yang diperlukan, terus spesifikasi apa yang sesuai, dan juga berapa anggaran yang tersedia. Yang kedua, yaitu banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Nah, jadi pengadaan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pembelian langsung, penyewaan, ataupun menerima hibah. Setiap cara memiliki kelebihan dan juga kekurangan tergantung pada kebutuhan sekolah dan juga sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dikelola dengan tertib. Jadi, semua kegiatan pengadaan ini harus didokumentasikan dan juga diadministrasikan secara rapih. Nah, ini tuh mencakup bukti pengeluaran uang, rincian barang yang dibeli, juga laporan penggunaan barang tersebut. Nah, administrasi yang baik ini dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, yayasan, ataupun masyarakat. Selanjutnya di proses yang keempat yaitu ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Akan ada beberapa manfaat yang didapat dari pemeliharaan ini. Yang pertama, jika peralatan terpelihara dengan baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengadakan pergantian setiap dalam jangka waktu yang singkat. Nah, contohnya sebuah proyektor di ruang kelas yang rutin dibersihkan dan diperiksa akan bertahan lebih lama. Dengan perawatan yang baik, maka sekolah tidak perlu mengganti proyektor setiap tahun ataupun dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua, pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin. Nah,
Contohnya, komputer di laboratorium sekolah yang rutin diperiksa dan diperbarui perangkat lunaknya cenderung tidak akan mengalami kerusakan yang parah. Hal ini dapat menghemat biaya perbaikan dibandingkan dengan komputer yang dibiarkan saja tanpa mengalami perawatan. Nah, nanti itu akan mengalami kerusakan yang besar. Selanjutnya yang ketiga, pemeliharaan yang baik maka akan lebih terkendali sehingga menghindari kehilangan. Nah, contohnya ini peralatan olahraga di sekolah yang rutin diperiksa dan disimpan di tempat khusus setelah digunakan akan lebih terjaga dan kecil kemungkinannya untuk hilang. Nah, karena dengan pemeliharaan yang rutin, barang-barang yang dimiliki sekolah akan terdata dengan baik dan penggunaannya juga lebih terkontrol. Selanjutnya yang terakhir, pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. Nah, peralatan yang terawat dengan baik akan berfungsi dengan optimal sehingga akan mendukung kinerja ataupun pembelajaran yang lebih baik di sekolah. Nah, dari semua perlengkapan yang ada di sekolah membutuhkan pemeliharaan dan pengawasan agar dapat diberdayakan dengan sebaik mungkin. Nah, ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini tuh ada 4 macam. Yang pertama, pemeliharaan secara rutin. Nah, ini tuh pemeliharaan yang dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal untuk memastikan peralatan dan fasilitas tetap berfungsi dengan baik. Misalnya, setiap minggu tuh membersihkan filter AC yang teratur untuk mencegah terjadinya debu, terus juga membersihkan papan tulis ataupun memeriksa lampu kelas setiap minggu. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeliharaan berkala. Nah, itu tuh pemeliharaan yang dilakukan pada interval waktu tertentu, misalnya setiap bulan, setiap tahun, ataupun tergantung pada jenis peralatannya. Yang ketiga ada pemeliharaan darurat. Nah, ini tuh pemeliharaan yang dilakukan jika terjadi kerusakan mendadak ataupun kondisi darurat yang memerlukan perbaikan segera. Nah, misalnya tuh ketika ada kebocoran pipa di kamar mandi sekolah, nah pemeliharaan darurat ini akan dilakukan untuk perbaikan segera agar tidak menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir ini ada pemeliharaan preventif. Nah, ini tuh maksudnya pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan di masa depan. Hal ini tuh bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan sebelum terjadi masalah. Selanjutnya di proses yang kelima ada penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini pemanfaatan sarana dan prasarana hubungannya secara langsung dalam proses pembelajaran bahwa untuk sarana terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada alat pelajaran. Alat pelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung oleh siswa untuk membantu proses belajar. Nah, contohnya ada buku, alat tulis, dan juga alat praktik. Selanjutnya yang kedua ada alat peraga. Nah, alat peraga ini adalah sarana yang digunakan oleh guru untuk menjelaskan konsep informasi kepada siswa. Alat peraga ini membantu siswa memahami konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih visual dan konkret. Contohnya ada papan tulis dan proyektor. Di papan tulis, guru bisa menuliskan poin-poin penting, menggambar diagram, ataupun menyelesaikan soal di depan kelas. Kemudian siswa bisa mengikuti penjelasan guru dan mencatatnya di buku catatan mereka. Nah, dengan proyektor, guru juga dapat menampilkan slide presentasi, video, ataupun gambar terkait mata pelajaran. Selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau teknologi yang digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran. Nah, media ini berfungsi untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Contoh media pembelajaran ada audiovisual, e-learning, dan lain-lain. Nah, pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran ini sangat penting karena alat pelajaran, alat peraga, dan juga media pembelajaran berfungsi membantu siswa dalam memahami materi dengan baik.
Nah, setiap sarana memiliki peranan yang berbeda dalam mendukung proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan efisien. Penataan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kunci lingkungan belajar yang optimal dalam hal ini betapa pentingnya mengatur dan merancang lingkungan fisik di sekolah agar belajar mengajar menjadi lebih efektif. Nah, jadi bayangkan aja sekolah itu sebagai sebuah rumah yang besar. Jadi agar rumah itu tetap nyaman dan berfungsi dengan baik, setiap ruangan itu harus tertata dengan rapi dan sesuai dengan fungsinya. Begitu pula dengan sekolah. Penataan prasarana pendidikan ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Nah, ada beberapa aspek dalam penataan sarana dan prasarana pendidikan yang efektif, yaitu penataan ruang kelas. Jadi kelas ini harus dirancang dengan nyaman dan fungsional dengan pengaturan tempat duduk yang memungkinkan interaksi antara siswa dan juga guru. Dan juga pengaturan kursi secara melingkar atau kelompok dapat mendorong siswa juga untuk berdiskusi. Yang kedua yaitu penataan fasilitas umum. Ini memastikan adanya fasilitas umum seperti toilet, ruang istirahat, dan area makan yang bersih dan juga terawat. Yang ketiga yaitu penataan perpustakaan, mengelompokkan buku berdasarkan kategori atau subjek untuk memudahkan pencarian, penyediaan area baca yang nyaman dan juga penting. Yang ketiga yaitu penataan laboratorium. Di sini harus memenuhi standar keamanan dengan alat pelindung diri dan prosedur keselamatan yang jelas. Selanjutnya ada penataan teknologi informasi. Di sini menyediakan komputer, proyektor, dan akses internet yang memadai di kelas atau laboratorium komputer. Nah, penataan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Dan dengan menciptakan lingkungan belajar yang optimal, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Pengawasan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu kegiatan yang sangat penting untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. Dengan pengawasan yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung siswa untuk mencapai prestasi terbaiknya. Di sini ada pengawasan dari dalam internal kontrol. Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh orang-orang di dalam sekolah itu sendiri, seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau petugas tata usaha. Misalkan kepala sekolah melakukan pemeriksaan rutin ke kelas-kelas untuk melihat kondisi meja atau kursi dan papan tulis di dalam kelas tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan dari luar kontrol atau external control. Nah, ini tuh dilakukan oleh orang-orang di luar sekolah seperti dinas pendidikan, auditor, atau lembaga independen. Seperti dinas pendidikan melakukan inspeksi untuk memastikan sekolah memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengawasan preventif. Nah, ini tuh kapan sih dilakukannya? Yaitu sebelum kegiatan atau penggunaan sarana dan prasarana. Misalkan sebelum kegiatan olahraga, petugas memeriksa kondisi lapangan untuk memastikan aman digunakan dalam kegiatan olahraga tersebut. Yang keempat yaitu pengawasan represif. Nah, ini tuh dilakukan setelah kegiatan atau penggunaan sarana dan prasarana. Misalkan kegiatan laboratorium, tugas memeriksa kembali peralatan untuk memastikan tidak ada kerusakan. Tujuan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Nah, hal ini tuh sangat penting terutama jika dilihat dari segi biaya, karena membeli peralatan akan jauh lebih mahal daripada menjaga atau memeliharanya. Nah, artinya itu kita ingin membuat peralatan sekolah seperti meja, kursi, komputer, dan lainnya. Nah, itu bisa bertahan lebih lama. Mengapa penting? Karena membeli peralatan baru itu mahal. Lebih baik kita rawat yang sudah ada agar tidak cepat rusak dan juga harus diganti. Dan yang kedua yaitu untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Nah, sehingga yang diperoleh hasilnya itu lebih optimal. Jadi, kita ini ingin memastikan semua peralatan selalu siap pakai dan berfungsi dengan baik, karena agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar.
Misalkan bayangkan aja kalau tiba-tiba proyektor rusak saat presentasi, nah itu pasti akan mengganggu juga. Yang ketiga yaitu untuk menjamin ketersediaan peralatan. Nah ini tuh diperlukan melalui pengecekan secara rutin. Artinya kita harus selalu tahu peralatan apa saja yang ada dan di mana letaknya. Karena agar kita tidak kesulitan mencari peralatan yang dibutuhkan saat akan digunakan. Yang keempat yaitu menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut. Jadi kita ingin memastikan semua peralatan aman digunakan dan tidak ada yang rusak atau berbahaya. Karena agar siswa tidak ada atau guru yang terluka karena menggunakan peralatan yang rusak. Hambatan-hambatan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang pertama yaitu minimnya fasilitas. Keterbatasan peralatan dan minimnya sarana dan prasarana menjadi permasalahan utama seluruh sekolah di Indonesia. Permasalahan tersebut menyebabkan disparitas kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari kota, seperti sekolah madrasah. Banyak pelajar yang tinggal di pedesaan tidak dapat merasakan kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki pelajar yang tinggal di perkotaan. Nah, karena hal itu, kualitas pendidikan sangat bervariasi antara desa dan kota. Kualitas pendidikan di pedesaan semakin kalah saing dibandingkan kualitas pendidikan di perkotaan, karena membuktikan bahwa institusi pendidikan belum mempunyai fasilitas yang memadai. Yang kedua yaitu alokasi dana yang terhambat sarana dan prasarana pendidikan dapat terkena dampak buruk akibat penyelewengan dana dalam operasional sekolah. Keterlambatan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Semakin besar penyalahgunaan dan sekolah dapat menghambat semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan pasti akan mendapat berpengaruh kepada kemajuan sekolah tersebut. Dan ini juga bisa menjadi penurunan jumlah siswa lulusan yang kurang berkualitas dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu perawatan yang buruk selain petugas khusus yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mengelola sarana dan prasarana sekolah. Pemangku kepentingan lainnya juga perlu mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana tersebut. Salah satunya adalah pentingnya kesadaran guru dan seluruh warga sekolah dalam mendukung proses pengelolaan infrastruktur, khususnya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Jika sudah tidak adanya pengawasan dan sikap yang acuh dan tak acuh, maka akan berakibat fatal, seperti banyaknya fasilitas sekolah yang terbengkalai, rusak, dan tidak bisa digunakan lagi. Dan penggunaan fasilitas yang kurang nyaman seperti banyaknya rusak, membuat para peserta didik enggan untuk menggunakannya. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar atau MI. Yang pertama yaitu satu sekolah dasar atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Yang kedua yaitu satuan sekolah dasar atau madrasah dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk atau satu desa atau kelurahan. Yang ketiga yaitu pada wilayah berpendudukan lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di sekolah dasar atau MI yang telah ada atau disediakan sekolah dasar atau madrasah yang baru. Yang keempat yaitu pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu sekolah dasar atau madrasah dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Intinya, aturan tentang standar sarana dan prasarana di sekolah dasar atau MI ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses yang mudah dan nyaman ke sekolah. Dengan begitu, diharapkan kualitas kependidikan di Indonesia juga bisa terus meningkat. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana di sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. Dalam satuan pendidikan ini, yang pertama yaitu satu SMP memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Nah, setiap SMP atau MTS harus menampung minimal 3 kelas dan maksimal 27 kelas.
Artinya, sekolah harus memiliki ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lain yang cukup untuk jumlah siswa sebanyak itu. Yang kedua, yaitu minimum 1 SMP atau MTS disediakan untuk satu kecamatan. Nah, setiap kecamatan harus memiliki 1 MTS atau SMP. Dengan ini bertujuan agar semua siswa lulusan sekolah dasar di kecamatan tersebut bisa melanjutkan ke sekolah tingkat SMP terdekat. Yang ketiga, yaitu seluruh SMP atau MTS dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan sekolah dasar di kecamatan tersebut. Yang keempat, yaitu lokasi setiap SMP atau MTS dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Nah, jarak antara rumah siswa dengan sekolah tidak boleh terlalu jauh. Maksimal siswa harus bisa berjalan kaki ke sekolah sejauh 6 km melalui jalan yang aman. Nah, hal ini juga penting agar siswa tidak kesulitan pergi ke sekolah. Prasarana sekolah menengah atas atau madrasah aliyah di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu 1 SMA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Rombongan belajar ini merujuk pada suatu kelompok siswa yang mengikuti mata pelajaran yang sama dengan seorang guru. Dan minimum 3 rombongan belajar ini artinya sebuah SMA harus memiliki fasilitas yang cukup untuk menampung setidaknya 3 kelas. Hal ini menjamin bahwa sekolah tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Dan maksimum 27 rombongan belajar ini adalah batas atas jumlah kelas yang ideal dalam satu SMA. Jika melebihi jumlah ini, dikhawatirkan kualitas pembelajaran akan terganggu karena terlalu banyak siswa dalam satu kelas. Yang kedua, minimum 1 SMA disediakan satu kecamatan. Nah, satu kecamatan ini sebuah wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota. 1 SMA per kecamatan artinya setiap kecamatan setidaknya harus memiliki 1 SMA. Sarana dan prasarana SMA bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dengan memenuhi standar ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.